Ingat pesan Abah, Indonesia ke depan membutuhkan anak Nusantara yang membangun bangsanya. Sosok penebar kebahagiaan dan kedamaian. Kepada Anies Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan, Anies Baswedan akan kewalahan memenangkan pemilu 2024 jika oligarki terus mengendalikan politik lewat sumbangan-sumbangan uang. Alasannya karena Anies miskin dan rapuh. Dia mengaku, Anies sejatinya memiliki relawan yang independen untuk memenangkan kontestasi pemilu nanti, dan juga tidak tergantung dengan dana pusat, tetapi di ujungnya tetap diperlukan dana untuk kesaksian di KPU yang sangat rentan, dan itu yang diintai oleh oligarki untuk disulap supaya suara berpindah. Kata Rocky, menurutnya, kelompok orang-orang yang sangat kaya terus berusaha menjangkau kekuasaan melalui beragam saluran, baik itu politik, ekonomi, hukum, dan lainnya, agar bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan lagi kekayaannya, kalau sudah masuk tahun politik yang sesungguhnya. Lanjut dia, semua mobilisasi kampanye diperlukan uang. Rocky menilai Anies akan kewalahan jika terus konsisten independen. Di sisi lain, Rocky juga tidak mempermasalahkan jika ada kelompok elit ingin menyumbangkan dana untuk mensukseskan Anies di Pilpres, tapi dia meminta agar oligarki tidak ikut campur serta mengendalikan sistem pemerintahan alias minta jatah. Oligarki kalau mau membiayai ya biayai saja calon kalian, tapi kita lihat ada hal yang menarik ya, berita menarik mengenai demo anti Anies. Demo anti Anies itu koordinatornya marah-marah. Karena rupanya peserta demo yang sudah dapat duit dan kaos itu malah duduk-duduk makan rujak. Jadi ngakak kita ya. Oke, coba kita bacakan ya. Ini dinamika dalam politik ya, kadang-kadang lucu-lucuan ya. Jadi kalau demo itu ada yang genuine ya, ada yang fake ya. Yang fake itu malah kadang-kadang dikawal sama polisi ya. Seperti demo dukungan FPI terhadap Anies Baswedan. Padahal kita tahu Habib Rizik sampai saat ini belum memutuskan apakah mendukung atau tidak. Dan itu demonya paling tertib, malah dikawal. Demo. Dan ternyata deklarasi juga ada di tempat lain ya kan, untuk memberikan stigmatisasi bahwa yang namanya Anies didukung oleh kelompok-kelompok radikal, kira-kira begitu ya. Kelompok identitas sesuai dengan kajian Lemhanas, jangan-jangan karena Lemhanas menyerahkan kajian politik identitas ya. Oke. Dan kebetulan Gubernur Lemhanas adalah pendukung Presiden Jokowi dalam 2 kali perhelatan pemilu ya, Andi Wijayanto, dan kebetulan Andi Wijayanto adalah koordinator salah satu sayap pendukung Jokowi kalau tidak salah, Cakra 19 ya, sementara Bravo 5 itu adalah sayap lainnya dari militer-militer yang sudah senior, kalau Cakra 19 yang agak junior mungkin ya. Oke. Ada pemandangan yang mungkin bisa disebut lucu sekaligus ironis ketika sekelompok orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadikan tersangka. Segelintir orang yang menuding Anies terlibat korupsi dalam penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E itu saat hendak memulai aksinya tampak menunggu arahan terlebih dahulu. Dalam aksi yang digelar pada hari Selasa, peserta unjuk rasa diminta berkumpul oleh seseorang untuk mengambil jatah kaos oblong berkelir orange ya, oranye. Bagian depan kaos tersebut bertuliskan dukung KPK bongkar anggaran DKI ya. Untung nggak bilang anggaran DKI zaman dulu. Sesaat kemudian mereka terlihat mengantri untuk mengambil kaos di mobil Avanza berwarna hitam yang diparkir di seberang jalan gedung merah putih KPK. Sebelum mengambil kaos, mereka terlebih dahulu diabsen nama dan diminta tanda tangan kehadiran. Mirip seperti pengambilan sembako yang disalurkan pemerintah untuk warga miskin. Namun dikarenakan kaos berwarna oranye itu tidak cukup jumlahnya, ada beberapa pendemo yang terlihat tak kebagian. Ketika demo akan dimulai menjelang sore, peserta aksi yang juga tampak sekali dibekali bendera merah putih dan juga berbagai spanduk terlihat mulai membentangkan spanduk sesuai aba-aba. Di antara spanduk tersebut bertuliskan gerak kepung KPK kejar Formula E ya. Namun saat demo sedang berjalan tampak sebagian peserta tidak ikut menyatu dalam kumpulan. Mereka hanya duduk-duduk santai seperti ogah mendengarkan orasi. Padahal mereka sudah mendapatkan kaos oranye ya, yang sebelumnya sudah dibagikan orange ya. Alih-alih serius mengikuti demo, sebagian dari mereka malah asik mengisap rokok sembari ngopi. Bahkan ada juga yang malah menyantap rujak yang mereka baru beli di sekitaran lokasi. Mengetahui peserta demo bermalas-malasan, orator demo lantas berteriak memberi peringatan.
Kita ke sini ke KPK mau demo, bukan mau ngopi-ngopi santai. Tolong merapat bagi yang berbaju orange, kata seorang orator perempuan yang terlihat kesal lantaran harus meneriakkan peringatan agar peserta demo ikut dalam barisan. Sementara itu, sebelumnya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardhani Alisera mengakui soal adanya upaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk nyapres atau maju sebagai calon presiden, capres pada pemilu 2024. Mardhani pun tidak membantah adanya dugaan upaya menjegal Anies maju sebagai capres yang terlihat dari langkah Komisi KPK menyelidiki perhelatan Formula E. Sebagian mengatakan pemanggilan KPK itu salah satu bentuknya penjegalan, kata Mardhani di Jakarta Pusat Sabtu. Ya, sahabat era sekalian ya, ada hal yang genuine dan ada hal yang fake ya, hal yang palsu. Karena itu, kalau itu hal yang palsu memang ya digerakkan dengan uang, tidak digerakkan dengan ideologi atau dengan semangat atau dengan giroh. Dan dalam konteks ini ya, kenapa kemudian Anies dianggap sosok yang dalam tanda kutip berbahaya? Karena dia bisa menggerakkan partisipasi masyarakat tanpa dukungan finansial sekalipun. Jadi ada semangat di situ, ada giro, ada partisipasi. Jadi kalau kita ada partisipasi pemimpin, itu ada partisipasi dari bawah, dari masyarakat, maka pemimpin itu paling tidak memperoleh legitimasi. Nah, karena itu sobat RH sekalian, jangan kemudian ya kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dan melawan hati nurani masyarakat. Hati nurani masyarakat saat ini adalah menginginkan Anies Baswedan memimpin perubahan. Itu hati nurani masyarakat. Apakah hati nurani itu akan benar atau tidak? Marilah kita adakan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu tanpa rekayasa. Berikan kesempatan Anies untuk berkompetisi ya, seandainya nanti ada mitra Nasdem yang mau bergandeng tangan mengajukan Anies. Kalau misalnya Ganjar mau dimajukan, berikan kesempatan sama Ganjar. Tapi problem Ganjar kan bukan problem penjegalan. Problem Ganjar adalah problem internal partai politik. Kalau problem internal partai politik ya silahkan saja. Ya, hak ada di PDIP mau memajukan Ganjar atau Puan Maharani. Tetapi Nasdem paling tidak sudah memilih Anies Baswedan. Tinggal lagi partai pendukung lainnya. Kalau seandainya partai pendukungnya cukup, maka marilah berkompetisi secara sehat. Karena seperti biasanya, yang namanya wakil presiden baru akan ditentukan belakangan. Bukan ditentukan di awal-awal. Sehingga sangat mungkin ada kejutan. Anies berpasangan dengan Muhaimin, Anies berpasangan dengan Airlangga Hartarto, Anies berpasangan dengan Prabowo Subianto, mungkin, I don't know exactly. Anies berpasangan dengan Gatot Nurmantio atau AHY. Tapi yang paling penting adalah Anies harus bisa membawa 115 kursi sebagai syarat minimal 20%. Kecuali kalau presidensial threshold dihapuskan. Waduh, bagus sekali. Bayangkan ya. MK ya, luar biasa MK ini ya, mau jadi apa ya, pesuruh dari kekuasaan atau kekuatan lain. Makanya tidak heran MK sekarang berusaha diintervensi karena dari awal mereka sering menyediakan diri untuk diintervensi. Ya, sahabat sekalian, sekedar mengingatkan kembali akan polling yang pernah kita lakukan, ya, tetap sepertinya komposisinya, yaitu Anies Baswedan berpasangan dengan AHY itu lebih unggul dibandingkan pasangan dengan Ridwan Kamil dengan Sandiaga Uno ya, distribusinya tetap 58.000. Tapi kalau dibandingkan Gatot Nurmantio, maka AHY kalah. Sekarang pertanyaannya adalah mau pilih Gatot atau AHY, Anies Gatot atau Anies AHY, dengan asumsi bahwa Anies betul-betul bisa dicalonkan. Kalau tidak ya tentu dicari yang kira-kira memenuhi persyaratan saja untuk jumlah kursi yang masih kurang 56 lagi karena Nasdem cuma 59 kursi. Sementara minimal adalah 115. Ya, coba kita bacakan sedikit komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Terima kasih yang masih bergabung ya. Walaupun ini sudah sudah cukup larut ya. Nanti setelah ini kita akan sedikit membahas mengenai ijazah Presiden Jokowi, di mana klarifikasi UGM dianggap tidak bernilai secara hukum oleh pakar dan juga oleh tim kuasa hukum Bambang Trimulyono ya. Oke, coba kita bacakan sedikit komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Kemudian Bang Repi, apakah memungkinkan pemilu dilaksanakan secara voter langsung? Maksudnya apa secara voter langsung itu ya? Nggak jelas ya.
Ingat para penghambat Anies punya kekuatan cuan yang sangat besar. Apakah MK bisa pulih kembali dengan kejadian PT 0% yang kelihatan tidak jurdil? Sekarang ini tidak ada lagi permohonan di MK. Jadi karena tidak ada lagi permohonan, ya mau diapain lagi ya? Kemudian Anies RK, AHY masih belum banyak pengalaman di pemerintahan ya, tetapi RK lebih kecil suaranya. Kemudian apa lagi ya? Ini usut tuntas, Jokowi undercover, undang Bambang Tribang, jangan by Zoom, kurang jelas. By Zoom saja udah ngeri-ngeri sedap. Apalagi kalau diundang langsung, itulah susahnya negara yang belum demokratis ya. Belum demokratis ketika kita menyuarakan sebuah aspirasi yang berbeda dengan keinginan penguasa, maka mudah sekali kita dibilang menyebarkan berita bohong, hoax, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau justru yang menyebarkan berita bohong adalah UGM? Misal sekali lagi, ya. Tapi asumsinya adalah mereka tidak bohong. Padahal bohong dan tidak bohong itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah apakah pembuktiannya itu punya nilai hukum atau tidak. Nanti kita bahas ya. Insya Allah Tuhan memberkatimu Pak Anies Baswedan. Kalau Anda Presiden, hentikan proyek IKN. Dananya luar biasa yang belum tentu rakyat Indonesia setuju ya. Kalau saya yang paling penting adalah buang presidensial threshold. Kemudian tata ulang regulasi undang-undang politik, kemudian jaga demokrasi ya, hilangkan pasal-pasal yang menjerat aktivis selama ini ya. Oke. Assalamualaikum Bung Refli Harun, selamat malam and salam akal sehat, salam juga ya. Periksa kedua ketua kode etika ketua KPK yang menggunakan helikopter ya. Daripada gabut, mending nonton pencerahan Bung Refli gabut. Gaji buta ya. Kalau saya sebagai rakyat Indonesia makmum saja, yang penting kita punya pemimpin. Rakyat Indonesia selalu membutuhkan pemimpin yang sangat baik. Sobat era sekalian, kita memang makmum, tetapi kita tentu harus mencari imam yang terbaik. Kalau kita seorang muslim dalam sholat, ya imam terbaik itu biasanya satu, aspek senioritas biasanya ya kan. Yang paling senior, yang paling baik. Tetapi harus diimbangi secara kumulatif dengan bacaan. Bacaannya juga baik, fasih, ya kan begitu. Jadi kalau ada dua orang yang bacaannya bagus, maka cari yang lebih senior, begitu. Tapi kalau ada dua orang bacaannya satu bagus, satu tidak, ya cari yang bagus walaupun dia junior. Jadi tetap saja yang namanya bacaan, ya kefasihan, ya mungkin intelektualitas, ya kapasitas lebih penting dibandingkan faktor lainnya seperti usia. Nah makanya saya nanti akan dukung dengan Keren Cadas. Keren Cadas itu kan kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Tapi nanti pada saatnya kita akan memberikan endorsement kepada calon presiden yang cakap dan cerdas. Jadi Keren Cadas itu kepengen presiden yang cakap dan cerdas. Kira-kira begitu ya. Pertanyaannya adalah siapa dia? Ya tentu whoever ya. Siapapun dia, yang penting adalah dia cakap. Cakap itu mewakili, merepresentasikan pengalaman, kemudian kepandaian yang sifatnya practical karena didasarkan pada pengalaman yang ada. Sementara cerdas itu adalah bakat yang sifatnya lebih alamiah. Karena gifted, ya, diberikan kecerdasan oleh Yang Maha Kuasa dibandingkan orang-orang lain. Sementara cakap itu adalah mampu melakukan hal-hal yang memang harus dipunyai, dilakukan ya oleh seorang pemimpin. Termasuk dalam hal cakap dalam mengelola sebuah negara atau mengelola sebuah unit pemerintahan. Sobat sekalian, itu saja ya. Dan kita akan bahas satu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang kemudian dipermasalahkan dan diklarifikasi oleh UGM, tapi kata pakar itu tak bernilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai lembaga survei mencatat mayoritas warga Jakarta puas dengan kinerja Anies Baswedan Riza Patria. Hasil survei Populi Center misalnya menunjukkan 86 responden puas dengan kepemimpinan Anies Baswedan Riza Patria. 77,2% menganggap pembangunan di Jakarta mengalami kemajuan. 8,7 responden tidak menjawab dan hanya 10,7% yang justru memandang terdapat kemunduran di DKI Jakarta. Sementara survei ICRC menilai 73,6 responden puas dengan kepemimpinan Anies Riza. Dengan alasan kepuasan yakni kinerja baik, Jakarta yang tampil lebih rapi serta banyaknya perubahan yang dibawa. Sementara
survei IPO menyatakan 61% puas dengan kepemimpinan Anies. Dan 39% tidak puas dengan kinerja Anies. Tingkat kepuasan publik terhadap Anies meliputi 11 bidang, yakni penegakan hukum, prioritas pekerjaan nasional, kesejahteraan masyarakat, hingga pemberantasan korupsi. Pak Anies memimpin Jakarta sangat banyak perubahan yang positif ya, baik itu dari infrastruktur, terus angkutan umum dan lain sebagainya. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan ya, seperti jalan trotoar menjadi bagus. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Jokowi memimpin dan mungkin saya banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau memimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari dia tuh pakai dasinan, pakai jas-jasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambahan, data kurangnya itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Wong Jokowi terima gaji, emang nyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan-pencitraan yang di luar kan kayak yang iya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah, jadi yang nyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus laporan ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti enggak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi